Lantas, seberapa urgent kondisi industri ban nasional saat ini? Kita akan berdiskusi langsung dengan Ketua Umum APBI, Abdul Aziz Pane, yang sudah bergabung bersama kami di studio pada siang ini. Pak Aziz, selamat siang. Pagi. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah bergabung. Pak Aziz, mungkin bisa dijelaskan dan juga digambarkan saat ini seperti apa kondisi industri ban nasional, mengingat ada keterbatasan dari sisi bahan baku karena konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Selamat pagi lah. Jadi gini ya, industri ban itu 72% bahan bakunya diimpor. Karen alam itu hanya kurang lebih 25%, dan ada sulfur lagi dalam negeri, ya, sulfur dalam negeri. Yang lain itu semua impor. Jadi pemerintah itu sudah dari dulu kita minta supaya tolong disiapkan industri bahan baku daripada industri ban. Karena industri ban itu ada beberapa faktor. Pertama dia itu membuat angkutan masyarakat, ya, angkutan masyarakat, angkutan barang, satu. Yang kedua, dia menggunakan karet rakyat, karet alam rakyat untuk bahan bakunya, dua. Ketiga, dia itu industri ban itu boleh dikatakan 70% itu diekspor. Karena Indonesia ini sudah sejak membuat industri ban di Indonesia sudah ada sejak tahun 1930. Sudah ada Goodyear, sudah ada Gajah Tunggal, sudah ada Intrep. Jadi sebenarnya sudah seharusnya Indonesia ini punya bahan baku. Nah, salahnya itu tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dari dulu sampai sekarang. Sehingga pada situasi krisis perang Amerika Israel sekarang ini, ditutupnya Selat Hormuz, tertutup bahan bakunya. Sedangkan bahan bakunya itu adalah bahan baku ban itu kebanyakan industri kimia atau fosil, dari fosil. Jadi udah ketutup itu, dolar tinggi lagi, ya toh. Dua. Yang ketiga, kalaupun kita bikin ban, daya belinya nggak ada dalam negeri, coba bayangin. Jadi banyak faktor yang membuat industri ban itu demikian terpukul dengan adanya keterbatasan dari bahan baku. Tadi kan disampaikan oleh Bapak sekitar lebih dari 70% ini kan diimpor. Apakah ini sudah terrefleksi dengan adanya kenaikan harga mungkin, Pak? Kenaikan harga bahan bakunya? Harga, baik dari harga bahan baku dan juga harga bannya. Harga bannya itu gak bisa jadi harga ban itu harus naik dong, karena bahan baku langka dan dolar naik, ya toh ya. Iya. Apakah sudah mulai tercermin? Tapi daya beli juga nggak ada. Daya beli nggak ada, jadi serba kejepit. Sedangkan kalau kita itu pada tahun 90-an ya, Indonesia ini paling bahaya sekali industri bannya. Karena pada tahun 90 itu ada bahan baku ada dibuat di Indonesia oleh Brattamulya, ada perusahaan Turki di sini, sehingga pada waktu itu kurang lebih tinggal diimpor itu tinggal beberapa saja. Kalau nggak salah 40-an%. Tapi 98 terjadi krisis. Ini lari semua itu industri kimianya. Baik, di sisi lain juga kita melihat bahwa ada industri ban dari negara-negara lain seperti China. Ini apakah juga semakin menghimpit industri ban domestik? Baik tadi ada tantangan dari bahan baku dan kemudian juga dari daya saing, seperti apa, Pak? Betul sekali. Jadi gini, Cina itu adalah negara industri yang datang ke Indonesia ini dengan ekosistem yang komplit. Ya, kami punya bahan baku, kami punya teknologi, kami masuk Indonesia. Nah, Indonesia ini kalau nggak hati-hati, digulung sama Cina. Kayak sepatu bata, sepatu ya, tekstil. Ban juga bisa kalau pemerintah nggak perhatikan. Dia gulung. Kenapa? Cina itu dia ekosistem. Jadi bahan baku ada, teknologi ada, mesin ada, dia nggak perlu impor. Kalau kita kan tergantung. Jadi kita cuman
industri, boleh dikatakan industri separuh-separuh ya toh. Hanya bikin ban aja tapi tukang cetak aja, tukang jahit. Kita nggak siap dengan segala macam kayak di Cina, Thailand atau Vietnam. Ini masalahnya. Seharusnya Indonesia mendorong kita sejak tahun 90-an ke arah situ. Tapi kan 1930 sudah ada pabrik ban di sini, Goodyear ya. Sehingga sebetulnya kebijakan apa nih yang harus dilakukan pemerintah untuk juga melindungi industri ban domestik di tengah gempuran masuknya dari China ini misalnya, Pak? Pertama, tolong dibereskan import ilegal dari ban-ban Cina. Import ilegal itu masuk dari pelabuhan. Ada 30 pelabuhan di Indonesia yang nggak punya tuan tanah ya. Ada 30 di Bengkulu, di Dumai, di Papua, di Sulawesi ada 30. Nggak ada tuannya itu. Jadi dari situ mereka masuk. Jadi amankan dulu tuh import ilegal. Karena kita udah setengah mati begini, masuk lagi ban import kan habis kita. Ya, dan itu bisa habis 40 bisa 20 jutaan karyawan habis. Oke, dengan berbagai dinamika tadi yang disebutkan oleh Bapak ya, mulai dari krisis bahan baku, potensi kenaikan harga, daya beli, belum lagi juga import-import ban ini dari China, termasuk yang juga ilegal. Apa yang sedang, mitigasi apa yang juga sedang dipersiapkan oleh industri ban domestik? Apakah cenderung menahan ekspansi atau seperti apa, Pak? Wah, nggak bisa ekspansi, survive aja udah susah. Oke, sekarang lagi di mode survival begitu ya? Survival dulu. Kalau kita bisa survive, kalau survive kita di krisis ini, semoga cepat selesai ya. Mungkin kita bisa membenahi diri. Tapi kita minta bantuan pemerintah untuk membenahi ini. Kenapa? Kalau nggak ada, karena gini, industri kimia itu mahal dan jangka panjang. Apanya profitnya ya, return on investment, ROI-nya itu jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah harus bantu dulu. Sementara ini tolong dimasukkan bahan bakunya tuh nggak usah di tax, nggak usah dipajak, dikasih masuk diberikan dulu. Insentif begitu Intensif ya, Pak? Dulu biar dia nggak tutup. Karena ban ini perlu untuk rakyat, untuk kemarin ini pulang kampung, ambil hasil pertanian dari desa ke kota itu kan semua untuk mobilitas masyarakat ya, Pak. Persis. Tapi kalau kita kembali membahas bahan baku untuk mencapai yang namanya kemandirian industri, apa yang menjadi barriernya ataupun juga tantangan bagi kita sendiri untuk industri bahan baku? Apakah itu memang teknologi ataupun juga investasinya yang memang juga cukup besar untuk adanya industri bahan baku ban ini? Bagus sekali pertanyaannya, Bu Ellen. Jadi gini, industri kimia itu besar sekali modalnya dan jangka panjang baru bisa profit, karena dikit-dikit. Nah, untuk ini orang lebih suka bisnis properti yang cepat ya, bikin properti retail kan cepat ya. Jadi masyarakat itu tidak akan tertarik untuk membuat industri ban itu kalau pemerintah nggak bikin insentif. Tapi kalau pemerintah bikin insentif, apalagi kalau pemerintah itu insentifnya dan peraturannya baik, kan pemerintah itu harus mengatur ya, to govern. Malah sekarang ini pemerintah baiknya itu membuat, karena belajar dari sekarang ini, bikin industri-industri yang dari energi terbarukan. Bisa. Baik. Kalau ada aja teknologi, makanya kita sayangkan ya, Pak Bu Ellen ya, kita sayangkan sekali itu ITB mana, IPB mana, UI mana, nggak ada yang datang dengan teknologi kan ya. Kalau di Cina itu kan, Len, tidak akan ada pertumbuhan kalau nggak ada inovasi, nggak ada. Sehingga kemudahan apa yang mungkin bisa diprovide oleh pemerintah, mungkin dari sisi tadi bisa saja transfer teknologi, mungkin untuk bisa membangun industri tadi ya kimia yang menjadi salah satu bahan baku dari ban ini. Betul, sehingga kita bisa berdiri di atas kaki sendiri ya, berdikari ya. Jadi ini nggak ada. Kemudahan apa saja yang menurut Anda ini bisa diberikan oleh pemerintah? Kasih insentif oleh pemerintah mendirikan industri kimia. Dua, ya, dan antara itu harus turun segera untuk membantu industri-industri ini berbangkit, karena ini sudah saya katakan, ini industri ini mahal sekali dan jangka panjang
profitnya. Oleh karena itu dia perlu datang. Yang ketiga itu adalah menertibkan juga impor ilegal. Karena impor ilegal nggak bahaya impor ilegal itu adalah kita bikin ban tuh nggak dibeli orang kan jadi barang ini ya. Barang. Baik. Lalu ketika ada masuknya import ban dari China, ini kan artinya kan membuka opsi juga ya untuk konsumen. Apakah memang juga sudah ada pergeseran perilaku dari konsumen yang juga lebih memilih untuk import ban dari China ini? Bagus gini. Konsumen Indonesia itu dia itu sensitif terhadap harga. Jadi Cina dia itu kualitas nomor 2. Yang penting mobil saya ada bannya. Nah, disinilah menangnya Cina itu. Dia walaupun dia gak ada 2 negara itu Cina sama India masuknya ban-ban itu. Nah mereka itu banting aja harganya. Pokoknya ya kayak tekstil lah ya. Tekstil, sepatu karet itu kan banting harganya dari Bangladesh, sepatu di Vietnam sama, bannya juga sama. Cuman bahayanya ban itu, Bu Ellen, kalau dia nggak jaga standarnya, kalau nggak dia jaga mutunya, ban itu lihat aja kecelakaan ketahui barusannya, sangat sensitif terhadap kecelakaan. Jadi harus dijaga. Jaga standar dan kualitasnya. Dan kualitasnya ya itu. Namun kalau kita mungkin sedikit melihat untuk sektor otomotif Pak, ini kan juga sepertinya ada proyeksi perlambatan di sektor otomotif yang juga lagi-lagi daya beli. Apakah ini juga akan semakin menggerus industri ban tanah air? Sudah. Sudah terlihat. Sudah. Jadi gini, ban itu kami kurang lebih 15% untuk OE. OE namanya sektor otomotif. 15%. Untuk domestik itu kira-kira 10-12% untuk domestik market. Yang lainnya kita ekspor, itulah ban itu. Banyak ekspor. Jadi apakah 15% ini udah turun? Sudah, karena demandnya itu beranjak ke mobil listrik. Mobil listrik itu sama bannya, cuman harus lebih ringan. Jadi oleh karena itu mobil listrik harus menggunakan ban yang agak ringan. Kalau ingin memakai ban yang agak ringan, maka dibutuhkan sintetik rubber, bukan karet alam. Itu import, itu dari bahan baku fosil. Jadi untuk membuat itu ya perlu import bahan bakunya, kadang-kadang dari dalam negeri. Gitu. Ada spesifikasi yang berbeda antara mobil konvensional dan juga mobil listrik ya untuk kebutuhan bahan baku di ban mobil itu sendiri. Nah kalau kita mungkin sedikit melihat juga nih Pak ya, negara-negara mana saja sih yang memang menjadi import bahan baku dari ban ini, petrokimia ini? Apakah memang dari negara-negara Timur Tengah tidak ada opsi negara lainnya? 1 India, 2 Korea, 3 Cina. 4 Amerika. Jadi bahan baku di sana itu juga industri bahan baku di sana itu juga bahan dasarnya dari Timur Tengah. Contoh Korea, dia sekarang nggak bisa supply, karena nggak ada bahan baku, nggak ada bahan dasar saya untuk bikin itu. Jadi tadi ya tujuan ekspornya lagi-lagi source, bukan ekspor maksud saya importnya bahan bakunya itu memang lagi-lagi source-nya dari Timur Tengah. Nah tadi kalau kita ngomongin soal import, kalau tujuan ekspornya itu negara mana saja Pak? Kinerjanya juga seperti apa? Sebetulnya yang paling bagus pasar kita sampai tahun 2024 itu Amerika. Karena Amerika itu memberikan pada pemerintah Indonesia GSP, General Specific Preference. Ada preferensi khusus untuk produk-produk Indonesia. Sehingga kita bisa mengalahkan produk Cina maupun Thailand ke Amerika. Besar kali pasar kita di Amerika. Tapi sesudah adanya Trump ini dengan segala macam tarifnya itu, sekarang pasar kita mau bergeser, kita sekarang lagi mengarah ke Eropa dan Afrika. Jadi Anda melihat untuk sepanjang tahun 2026 ini prospek industri ban nasional ini akan kemana Pak arahnya? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau pemerintah, ya kita survive dulu deh. Yang penting survive dulu sampai akhir perang ini. Ya, kalau sudah kita survive akhir perang ini, baru kita cari akal-akalan. Karena gini, sebetulnya banyak sekali
industri-industri bahan baku yang dari fosil itu bisa digantikan oleh komoditas. Misalnya ya, rubber processing oil (RPO) itu bisa dari CPO. Jadi diversifikasi begitu ya? Diversifikasi. Cuman butuh teknologi. Butuh teknologi ya siapa ya? Perguruan tinggi lah ya. Ini perguruan tinggi kita kan nggak bungkem aja, nggak ada kemajuan. Oke, baik ya, itu yang menjadi salah satu catatan agar bisa mandiri secara industri bahan baku ya tentunya ya. Baik, terima kasih Bapak Abdul Aziz Pane selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bank Indonesia atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih Len, terima kasih para. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar. Semua saling terhubung. Saya Leng Gracia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.